Mana yang lebih besar pahala, syukur atau sabar? Orang yang bersabar, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur akan kutambah. Tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberikan balasan bighairi hisab, tak bisa dihitung, tak bisa dikira, tak bisa diduga, tak bisa disangka. Itulah balasan. Maka Allah tidak menyebut aku bersama orang yang bersyukur. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, aku bersama dengan orang yang sabar. Karena orang yang sabar, dia mengedepankan Allah dari hawa nafsunya, dari keinginannya. Mana pesan Ustadz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit, wala syaukin yashtakuha, duri menusuk tapak kakimu. 10 orang kau berjalan, yang 9 sehat-sehat saja. Kenapa mesti tapak kakimu yang tertusuk duri? Illa kafarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Tapi aku tak berdosa. Dosaku apa? Aku tidak ada dosa. Di saat kau berkata kau tidak berdosa, itulah dosamu yang pertama, karena merasa diri tidak berdosa. Bukankah datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam pun berdosa? Dan dia mengaku dosanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi aku sudah lama bertobat, sudah hijrah, sudah bersedekah, sudah bangun masjid. Kenapa tetap susah? Kenapa tetap sakit? Allah mungkin tidak menghapuskan dosamu karena dosamu sudah bersih, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada orang yang diangkat derajatnya karena jihad fisabilillah, berdarah-darah. Ada orang yang diangkat karena membangun masjid, dia kalahkan hawa nafsunya, ingin membangun rumah, membeli kendaraan. Tapi Allah mengangkat derajatmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau mati jihad fisabilillah. Allah mengangkat derajatmu karena perbuatan amal yang tidak keluar uang, karena perbuatan amal yang tidak keluar darah. Apa amal itu? Amal itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung dengan apapun. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain, maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian. Ya. Kalau nggak ada ujian, kita nggak akan mendapatkan pahala sabar. Sementara Allah mengatakan dalam satu ayat dalam firman-Nya dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Sangat luar biasa gitu. Dan dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, Nabi SAW bersabda, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat, ya, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat bagaimana balasan terhadap orang-orang yang sabar selama dunia, maka mereka yang melihat itu berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Cari cobaan yang paling berat, sakit sekali, gunting, ya, digunakan untuk menggunting-gunting kulit kita, sakit sekali. Tapi mereka berharap itu, kata Nabi SAW, agar mereka mendapatkan balasan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu ujian memang akan datang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Kenapa Allah menguji? Kenapa bentuk cintanya Allah adalah ujian? Agar kita menyadari kita punya Tuhan yang mengatur. Dan di saat itu, kesempatan emas kita mendekatkan diri kepadanya. Di saat lagi ada ujian, air mata kita mudah untuk menetes. Hati kita lebih lunak. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mara bahaya itu. Gangguan orang kah, gangguan hewan kah, ya, fenomena alam kah, bencana. Jadi kesempatan emas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.